Ya, kemarin kita mempelajari tentang angka-angka dan alhamdulillah sudah kita praktekkan. Tapi entah kenapa ya, kadang-kadang saya masih ada kecurigaan masih ada yang baca nih kayaknya. Yang masih ada yang membaca. Harusnya hafalan ya, di luar kepala. Harapannya adalah bisa bisa hafal di luar kepala, bukan hanya sekedar mengucapkannya saja. Meskipun tetap ada memang yang diharapkan di sini bisa membacanya dengan baik. Namun sebisa mungkin dihafalkan ya, dihafalkan angka. Ya setidaknya untuk angka bahasa Inggris kita bisa bisa hafal pengucapannya dan nanti biasanya tulisannya bisa mengikuti. Kita tes dulu mungkin 3 menit saja untuk ngetes. Coba tebak angka yang saya maksud ya. Mulai dari Salma. Ini karena yang paling atas di sini ada Salma. Salma, are you there? Open mic please. Ya, Ustadz. Oke, insya Allah kami hafalan. Boleh. Em, Coba tebak angka yang saya maksud. Kalau ini bisa hafalan atau membaca di sini juga ada masalah supaya lebih cepat. Kalau hafalan kadang-kadang mikirnya lama. Tapi hafalan lebih lebih bagus. Kalau susah mungkin butuh waktu lama maka baca ini aja, cari dan digabungkan saja. Silakan sebutkan bahasa Inggris dari angka 45. 45. 45. Nah, five ya. Fifth itu hanya berlaku untuk 15, fifth, dan 50. 50. Ya. Ya, selain itu berarti pakai asalnya five. Ini dah jasa kilaf khairan. Ini dah. Am. Nah, oke. Silakan sebutkan angka yang saya maksud, yaitu 91. 91. 91, Masya Allah. Widi, Yes, sir. ya sebutkan angka yang saya maksud. Apa ya? 79. Sorry, ulangi lagi. Nggak terdengar. 79. 79. 79. Sudah nggak ada yang bingung ya. Nggak ada yang baca lagi 79. Nggak bisa ya seperti itu. Terus Hilma sekarang. Tuliskan aja. Ini sudah mewakili Hilma sama Hilwa ya. Tuliskan angka yang saya maksud. Tuliskan aja berarti. 83. Sambil ditunggu. 83. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Oke, selanjutnya kita bahas yang ada di sini. Ini cara mengungkapkan umur ya. Cara mengungkapkan umur. Ada ini, hello, my name is Lukman. Berarti ini materi yang dulu ya. Apa artinya ini Salma? My name is Lukman. Afan, Ustadz yang mana? Yang ini. Lihat enggak? Atau perlu diperbesar lagi? Nah ini. Ah, Dewan. Kalau nama saya Lukman, umur saya 6 tahun. Masya Allah. Hello, my name is Lukman. Nama saya adalah Lukman. Umur saya 6 tahun. Nah, dari sini berarti kesimpulannya adalah kita mempelajari bagaimana cara mengungkapkan umur kita. Ketika ada orang bertanya, how old are you? Nanti akan kita pelajari bagaimana cara menanyakan umur. How old are you? Berapa umurmu? Maka kita jawabnya adalah I am atau I am. Tuliskan angkanya dan tambahkan years old di belakangnya. Mungkin seandainya saya nih ditanya, umur saya kan 27, mau 28 di bulan Oktober ini ya. 27. Saya ditanya, berapa umurmu? Saya jawab, I am 27 years old. 27 itu maknanya adalah 27. 27 years old. Gitu ya. Terus sebelah kanan. Widi, kok cepat banget waktunya. Yes, Diterjemahkan coba. saya. Nama saya Adam. Saya
Umur saya 19 tahun. Umur saya 19 tahun. Silakan. Hilma siap ya menerjemahkan yang nih, Pak Mahar. Oh, Nida sekarang belum ya. Nida yang sebelah kiri. Tadi diketik untuk yang Hilma diketik ya. Di ini. Artinya apa nih yang Pak Mahar? Terus yang Nida coba terjemahkan ini bisa nggak kira-kira? Hai, nama saya Mr. Surya, Iya, Mister diartikan apa? guru. Pak. Ya, bukan guru sebenarnya. Mister itu umum, bapak-bapak yang umum. Bapak-bapak Oh, random katanya. Ya, Pak oh, Surya gitu. oh iya. Nah. Ya. Oke, selanjutnya. I'm Saya 38 years old. saya berumur 38 tahun. Masya Allah. Dari saya 38 tahun. Gampang. Hilma, gimana? Sudah ketemu? Saya bacakan, nanti saya bantukan baca. Oke. Halo, nama saya Pak Mahar, umur saya 85. Halo, coba dilihat 75, apakah betul itu 85? Iya, 75, Masya Allah. Nggak apa-apa, salah ketik gua gitu. Oke, itu ya. Itu cara menyebutkan umur. Maka tugasnya nanti adalah mengerjakan yang ini. Gampang dari teks yang ada di atas, gambar yang ada di atas. Who is 6 years old? Siapakah ya yang berumur 6 tahun dan seterusnya. Jadi cuma disebutkan namanya saja. Gampang ya. Ini nanti saya akan tuliskan di WA insya Allah. Ada 4 soal di situ. Terus ini tadi untuk menanyakan umur adalah how old are you? Di sini sudah ada nih. Nah, ini adalah untuk menanyakan umur. Ini dia. How old are you? Berapa umurmu? Nah, nanti bagaimana cara Laras ini menjawabnya? Berarti nanti ini juga tugas. Caranya menjawab Laras nanti bagaimana? Berumur saya berumur 21 tahun. Tadi sudah dicontohkan kan? Tinggal tulis saja. Terus ini juga demikian. How old are you, Mr. Amin? Berapa umurmu, Pak Amin? Dijawab. 42. Gimana cara menyebutkan umur saya 42? Gitu. Terus Asifa ini silahkan membuatkan kalimat tanyanya. Sudah disebutkan ya tadi ya. Gampang saja. Menanyakan umur. Terus Ali ini juga sama menanyakan umur. Karena jawabannya adalah umurnya. Itu tugasnya minggu ini. Pekan ini ya. Lalu untuk asking someone address, kita akan pelajarinya di pekan yang selanjutnya. Insya Allah ta'ala. Biidnillah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ustadz. Tidak ya? Ya, semoga dengan menghafal angka kemarin akhirnya kita bisa minimal memadukan antara angka yang puluhan. Kalau ratusan belum kita pelajari, insya Allah di kelas 8 mungkin ada nanti ya. Nanti ada lagi kita bisa pelajari lagi di atau mungkin di materi yang selanjutnya, di buku yang selanjutnya atau di pekan-pekan selanjutnya setelah ini. Minimal untuk hari ini kita mempelajari bagaimana cara menanyakan umur, yaitu how old are you? Coba saya tes dulu aja ya. Saya tes dulu aja. Coba dari ini dah nih. Siapkan yang lainnya juga siapkan jawabannya. Umurnya ya, jawab umurnya. Saya akan tanya sama pertanyaannya, how old are you? Saya tambahkan namanya. Nida, how old are you? Kira-kira jawabannya bagaimana Nida? Nah, yang atas ya. Enggak, ini saya tanya kepada Nida langsung. Sesuai dengan umur masing-masing ya, sesuai dengan umur masing-masing. Coba diingat-ingat umurnya berapa, saya berumur berapa nih, 5 tahun atau 10 tahun. Nah, nanti rangkai kalimatnya seperti apa yang dikatakan bapak-bapak tadi ya. Ada mister-mister tadi. Kayak gini. Bisa ya? Oke, Nida, gimana? How old are you? Pakai I, pakai I am, pakai I'm for I'm 14 years old. Masya Allah, saya kelahiran. Widi, halo? Iya, halo. Dengar ya, tadi ucapannya temannya sebelum saya tanya,
Coba terjemahkan apa yang disebutkan Nida tadi. I am 13 years old. Hafal enggak nih? 13? Gimana, gimana? Umur saya 13 tahun. Iya, 13 tahun. Sekarang saya tanya sama Widi. How old are you? Saya 15 years old. 15 years old. Is that true? Betul nggak? Saya ngomongnya tadi. 15 years old. Yes, sir. Oke, Salma sekarang. Sudah dengar ya tadi ya? Sekarang I'm 14 years old. ulangi, saya belum. Tadi dengar ya kalimatnya Widi. I'm 15 years old. Terjemahkan dulu. Gimana? Apa Ustadz? Ya, terjemahkan dari kalimatnya Widi tadi. Kan saya tanya pada Widi, Oh, how old are you? Dijawab, I'm 15 years old. Kan beda umurnya tadi sama Widi, Nida. Gimana? tadi Widi ngomong umur saya 15 tahun. Iya, betul. Betul ya? Betul. Kayaknya 15 adalah 15 tahun. Sekarang Hilma. Saya tanyakan sekaligus kamu harus terjemahkan nih. Dari apa jawaban dari Salma. Oh, belum saya tanya nih tadi Salma. Berarti siap-siap menerjemahkan umurnya Salma kira-kira berapa nih? Hilma ya. Silakan bekerja kelompok kalian. Salma, how old are you? I'm 14 years old. Oke, beda juga ya ternyata. Oke, Hilma, silakan diterjemahkan. I'm 14 years old. Masya Allah, sudah bagus ya pelafalannya. Dan saya tanya kepada Hilma, langsung di bawahnya ditulis, ya, saya tanya, ya betul, ya katanya Hilma mengirimkan pesan pada saya berumur 14 tahun, betul ya. Terus Hilma sekarang saya tanya, how old are you? Berarti you di sini maknanya adalah kalian berdua, karena sama kan umurnya pasti sama. Jadi you bisa diartikan bukan kamu saja, tapi kalian. How old are you? Berapa umur kalian? Silahkan ditulis jawabannya. Oke, mungkin itu sambil menunggu bisa kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan tutup setelah ini. Ya, berarti sorry tadi bilangnya 10 menit ternyata ada 15 menit lebihnya. Ya, tulisannya sedikit diperbaiki bisa ya. Tulisannya adalah 13. Iya, gini. Ya, 13. I am 13 years old. Ternyata ada umur yang sama di sini. Selain tadi ada yang 15, 14, ternyata ada yang sama. Ya. Tidak, ini tadi yang sama dengan Hilma. Jadi 13 years old. Mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini. Setelah ini berarti silahkan istirahat. Ya. Mungkin sudah capek sekali belajar meskipun hanya 1 jam lebih lah ya. Belum sampai 2 jam. Eh, atau mungkin sudah sampai 2 jam ya, saya nggak tahu juga. Mungkin sudah capek, maka setelah ini silahkan istirahat sambil dilihat di WA nanti tugasnya apa dan tolong dikerjakan dengan maksimalnya, jangan sampai nggak mengerjakan. Ya, tolong dikerjakan dan waktunya. Jangan sampai waktunya lebih. Karena mungkin kemarin kan ada yang sakit ya. Kalau pas sebelumnya belum sakit, maka jangan sampai sia-siakan waktunya. Karena memang nikmat dua ini, kata Nabi, banyak orang yang melupakannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena sudah dikasih sehat, biasanya sudah terlena nih. Udah lebih mending ngapain begitu ya. Ya kalau memang sehatnya untuk yang lain dan yang lebih bermanfaat, tak masalah. Tapi kalau ternyata nggak ada yang manfaat, maka insya Allah dengan mengerjakan ini ada manfaatnya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita cukupkan saja pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari di sini bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk kehidupan kita sehari-hari.
Minimal ketika nanti kita punya adik atau punya anak, nah kita bisa ditanya bahasa Inggrisnya, angka ini sama itu gimana nih? Nah, kita bisa jawab ya. Jadi seakan-akan kita itu betul-betul pernah belajar begitu loh. Ya memang pernah belajar ya, pernah belajar. Jadi kita kasih tahu bahwa kita itu sudah belajar. Nah, itu nanti bisa menjadi panutan mereka juga. Oke, Hai mungkin Ustadz, Ana mau nanya. gimana? Ana mau nanya. Iya. Kalau Indonesia kan itu pakai SPOK. Kalau Inggris pakai apa? Bahasa Inggris masih sama, yaitu SPOK juga. Tapi dalam versi bahasa Inggris, SPO adverb namanya nanti. Ya, Oke. ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu masih nyambung ya, masih sama. Kalau dalam bahasa Arab kayaknya beda ya, harus beda karena fiilnya harus di depan umumnya fiil berada di depan. Kalau dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama. Subjek sama, predikat nanti dalam bahasa Inggris pakai verb, objek, objek, keterangan nanti ada yang namanya adverb, adverb of place, keterangan tempat atau adverb of time, keterangan waktu. Nah, yang membedakan juga ini tambahan sedikit saja, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang susunannya bukan subjek predikat sebenarnya. Ada yang langsung subjek dan kata benda. Biasanya ada yang menyebutkan subjek dan objek, padahal bukan ini ya, kalau secara makna juga kurang tepat. Misalkan saya polisi atau saya guru gitu ya. Saya guru itu kan tidak ada P-nya, nggak ada kata kerjanya, langsung SO biasanya kan gitu. Kalau penjelasan guru biasanya gampang gitu. Saya guru. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak boleh cuma sekedar SO. I teacher, nggak boleh. Nanti harus ada kata kerjanya. Nah, terus gimana kata kerjanya? Ada yang namanya to be. Pernah tahu nggak Salma to be? Belum belajar. Oh iya, tahu tahu tahu. Ya, is am are. Jadi kayak I am teacher kayak gitu. Justru dalam bahasa Inggris malah yang kalimatnya sempurna. Jadi semua kalimatnya harus ada kata kerjanya. Kalau nggak ada kata kerja yang memiliki makna, maka pakai kata kerja definisi namanya. Saya adalah guru, jadi is mr bisa diartikan guru. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Semoga bisa membantu dan bisa dipahami. Ada lagi? Cukup? Cukup Oke, Ustadz. kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.